Tang San memegang patung Sword Saint Great Demon Emperor di tangan kanannya, seolah-olah sepotong alam turun di belakangnya. Hantu pohon biru emas besar muncul kembali, lebih besar daripada game terakhir, dan bahkan tanah berubah menjadi halaman rumput dengan berbagai tanaman yang tumbuh di atasnya. Dalam sekejap, ia membawa alam ke arena pertempuran kaisar, penuh dengan nafas kehidupan, membuat orang bersantai tanpa terlihat. Di panggung kompetisi, Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan yang berasal dari Tang San. Nafas kehidupan yang begitu kuat. Seberapa kuat nafasnya, nafas kehidupan tingkat super tinggi ini tidak sebanding dengan spesies lain di benua peri. Tidak ada keraguan bahwa meskipun pertempuran ini belum dimulai, kedua belah pihak telah merilis kemampuan tingkat domain mereka. Kebanyakan orang pasti akan menyukai domain atribut kehidupan yang dirilis oleh Tang San. Domain semacam ini yang penuh dengan aura kehidupan hijau, biru, dan kaya akan membuat orang merasa nyaman. Tetapi semua orang dapat merasakan bahwa domain atribut api Tang Mo Huang yang kuat menahan domain Tang San. Atribut api adalah atribut yang paling merusak, dan atribut api itu sendiri memiliki kemampuan untuk secara langsung menekan atribut kayu. Jika Tang San tidak memiliki patung Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, dia mungkin tidak perlu bertarung, kebanyakan orang mengira dia sudah kalah. Mulai, Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa memandang Tang San dengan dalam, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, melayang ke langit, mengumumkan dimulainya kompetisi. Tang San mengangkat tangan kanannya, cahaya biru emas di matanya bersinar terang. Di sisi lain, tidak ada Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa yang memblokirnya, medan magma Tang Mo Huang meledak seketika, mengikis ke arah Tang San secara luar biasa, tetapi tubuhnya tidak segera naik. Semakin kuat keberadaannya, semakin mereka menghormati Kaisar, karena mereka lebih memahami kekuatan seperti apa yang dimiliki Kaisar. Tang Mo Huang tidak terkecuali, dia tidak ingin menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan dari patung Sword Saint Great Demon Emperor. Mengayunkan tombak di tangannya, hantu naga api besar di belakangnya menyerang wilayah Tang San, dan dia dengan cepat mundur, bersiap untuk menjauhkan diri. Tapi apa yang tidak diharapkan Tang Mo Huang adalah bahwa Tang San benar-benar melakukan tindakan serupa dengannya. 8 paku biru di belakangnya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kemudian tubuhnya mundur seperti kilat, mundur ke kedalaman wilayahnya sendiri. Bayangan pohon biru emas besar meledak dengan kecemerlangan yang intens, melambaikan cabang-cabangnya, mendorong energi kehidupan untuk melawan medan magma. Kemampuan energi kehidupan terletak pada makanan, bukan pada serangan dan pertahanan. Domain magma seperti kekuatan destruktif, dengan cepat menyerang domain kehidupan Tang San, ledakan api yang luar biasa. Tang San harus berhenti di depan hantu pohon emas biru, jika tidak, hantu pohon emas birunya akan ditelan oleh api yang menyala-nyala. Patung Sword Saint Great Demon Emperor akhirnya meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan cahaya pedang besar tiba-tiba meledak. Cahaya pedang yang satu demi satu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya berbeda dari pedang langit dan bumi Qiu Zixuan hari itu. Pedang langit dan bumi memberi orang perasaan bahwa tidak ada diri dan tidak ada yang lain, dan pedang langit dan bumi. Dan pada saat ini, pedang yang dipotong Tang San dengan patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci lebih dari perasaan bahwa Kaisar datang dan menghancurkan rakyat jelata. Di belakang Tang San, di depan hantu pohon emas biru, ada sosok besar lainnya, proyeksi Kaisar Iblis Besar Pedang Suci. Bahkan Kaisar Iblis Agung Sword Saint, yang berada di area peristirahatan Kaisar, bersinar samar saat ini. Bagaimanapun, kekuatannya lah yang termotivasi, jadi itu cukup normal untuk terjadi. Bagaimanapun juga, kekuatan patung itu berasal darinya. Pada saat ini, kecemerlangan aneh muncul di wajah Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, bahkan dengan sedikit kejutan. Kamu harus tahu bahwa hampir semua energinya ada pada pedang, dan semua yang dia pikirkan, dan kultivasikan terkait dengan pedang, sangat sulit untuk mengejutkannya. Tidak ada yang melihat bahwa ada kecemerlangan biru emas samar di sekitar tubuh Kaisar Iblis Besar Pedang Sein di ruang tunggu, dan nafas kehidupan yang kaya menyelimutinya, vitalitasnya sendiri dipelihara, dan dia merasa sangat nyaman. Di bawah, segera setelah cahaya pedang yang mengejutkan muncul, Raja Naga Api Tang Mo Huang bergerak. Tombak panjang di tangan Tang Mo Huang menunjuk ke langit, dan 3 manik-manik api di belakang kepalanya bersinar terang pada saat yang sama. Api 3 warna dimuntahkan dari 3 manik-manik api pada saat yang sama, semuanya jatuh pada hantu naga api besar. Hantu naga api tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan bahkan bidang magma di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Api yang menyala-nyala mendistorsi ruang di arena, dan bidang kehidupan Tang San berisiko karena suhu tinggi, dan sepertinya itu bisa runtuh kapan saja.
Namun, niat pedang yang muncul dari patung Sword Saint Demon Emperor terlalu kuat. Itu adalah kekuatan yang kuat di tingkat seorang kaisar, dan itu murni ofensif. Panas terik dari depan hendak mengenai Tang San dan bayangan pohon biru emas besar di belakangnya, dan meluncur di depan Jianmang. Oleh karena itu, hanya bagian depan dan dua sisi yang hancur, dan hantu pohon emas biru, yang merupakan inti dari domain kehidupan, berdiri di tempatnya. Tang San dengan sengaja menunjukkan ekspresi panik, dan tiba-tiba melambaikan patung di tangannya. Segera, cahaya pedang yang menghancurkan langit meletus dan menebas ke arah naga api besar. Pilar raksasa dari lingkaran sihir pelindung di sekitar seluruh platform kompetisi meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, langsung memperkuat pertahanan beberapa kali. Naga api raksasa itu luar biasa kuat, tetapi pada saat ini, di depan slot inten yang menghancurkan surga, kekuatannya jelas tidak cukup, dan nyala api di tubuhnya dan bidang magma yang menyusut semuanya adalah tanda-tanda menghilang. Naga api, yang menari di udara, langsung ditekan kembali ke tanah. Naga api mengangkat kepalanya dan menyemburkan api tiga warna yang menyala-nyala, tapi itu sedikit rentan di depan cahaya pedang. Nyala api hanya bisa dipisahkan ke kedua sisi, dan cahaya pedang besar itu hampir tidak berhenti, terus turun. Apakah pukulan Sword Saint Demon King begitu kuat? Penonton tidak bisa menahan napas saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Kamu harus tahu bahwa Kaisar Iblis Pedang Saint adalah satu-satunya yang berada di peringkat terbawah Kaisar. Itu hanya pukulan yang dia tinggalkan di patung, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Penonton dan bahkan kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi, mereka tidak mengharapkannya. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa klan pohon emas biru hanya menggunakan beberapa ribu koin ametis untuk memotret patung ini, yang sangat berharga. Raja Naga Api Tang Mo Huang, sebagai patriark kontemporer klan Naga Api, harus memiliki 3 manik-manik di belakang kepalanya sebagai eksistensi tingkat artefak. Bahkan orang yang lebih cerdas secara langsung mengenali ketiga manik-manik ini, yang merupakan manik-manik naga yang ditinggalkan oleh 3 raja naga paling kuat dalam sejarah klan Naga Api, bernama Tianhuo Sansu. Di antara artefak, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Dengan bantuan 3 jenis api surgawi, proyeksi Tang Mo Huang masih tidak bisa menahan cahaya pedang besar yang jatuh dari langit. Tidak ada yang mengharapkan ini. Meskipun itu hanya proyeksi, setelah dipotong, Tang Mo Huang sendiri akan menjadi bumerang dan menderita kerugian besar. Pada saat kritis, Tang Mo Huang tidak ragu-ragu. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran dan tahu betul pilihan apa yang harus diambil dalam situasi apa. Jika aku tidak bertarung saat ini, aku khawatir aku benar-benar tidak memiliki kesempatan. Dia memperkirakan bahwa kekuatan patung Sword Saint Great Demon Emperor akan sangat kuat, tetapi dia tidak mengharapkannya, dan masih meremehkannya. Dengan raungan naga yang keras, tubuh Tang Mo Huang langsung berubah menjadi sinar merah dan menembak langsung ke hantu naga api besar. Setelah sinar merah masuk, naga api menyusut sekitar sepertiga, dan menjadi semakin kuat ketika sedikit lebih jauh dari cahaya pedang. Sebuah bunga besar langsung mekar di atas kepala naga api, yang merupakan bunga matahari membakar abadi. Dipengaruhi oleh bunga matahari yang membakar abadi, nyala api di tubuh naga meletus ke udara, memperlambat kecepatan cahaya pedang. Pada saat yang sama, naga api membuka mulutnya, dan 3 manik-manik api langit dimuntahkan. 3 manik-manik api itu seperti 3 meteor, mengenai cahaya pedang besar satu demi satu. Di udara, nyala api merah, oranye, dan biru meletus berturut-turut, dan cahaya pedang besar yang turun dari langit berhenti 3 kali berturut-turut, dan itu menjadi sedikit ilusi. Namun, 3 mutiara Tianhuo masih terpental satu demi satu, dan cahaya pedang yang melemah terus turun, menebas ke arah naga api. Sangat kuat, Tang Mo Huang menggunakan tubuhnya untuk mendesak 3 mutiara api surgawi, dan dia sudah melakukan yang terbaik untuk memblokirnya. Dengan kekuatan artefak terkuat klan naga api, ditambah dengan kekuatan puncak Raja Iblis Agungnya, apakah dia masih tidak bisa menghentikan cahaya pedang ini? Tang Mo Huang tidak menyangka akan seperti ini. Dia tidak punya waktu untuk ragu sama sekali. Cahaya pedang yang menakutkan menekannya, membuatnya merasakan ancaman yang mematikan. Bunga matahari yang membakar abadi di atas kepala naga itu terbakar seketika, dan cahaya merah keemasan yang cemerlang menutupi seluruh tubuh naga api, dan kemudian meledak dari naga api. Api merah keemasan yang menyala-nyala bercampur dengan api Tang Mo Huang, Raja Naga Api, dan berubah menjadi kolom api besar berbentuk naga yang bertabrakan dengan cahaya pedang yang jatuh dari langit, meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan ledakan yang menakutkan.
Tidak diragukan lagi, Tang Mohuang menggunakan kartu trufnya. Dia menggunakan bunga matahari abadi yang baru saja dia dapatkan sebagai item satu kali, melepaskan kekuatan bidang esensi bunga matahari, bergabung dengan kekuatan medannya sendiri, dan meledak keluar. Kekuatan yang lebih kuat. Dia tidak akan pernah melakukannya kecuali dia harus melakukannya, karena akan terlalu sia-sia untuk melakukannya. Jika bunga matahari yang menyala-nyala abadi dapat digunakan untuk waktu yang lama, ia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk secara langsung memahami bidang esensi bunga matahari yang menyala-nyala, dan menggabungkan dengan domainnya sendiri, pasti akan membawa kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi itu terkait dengan pertempuran kaisar, dan itu juga terkait dengan hidup dan mati, jadi Tang Mohuang tidak bisa ragu. 3 manik-manik Skyfire yang diguncang terbang kembali membentuk busur, dan sejumlah besar api disuntikkan ke dalam kolom api berbentuk naga. Ledakan, raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan dalam sekejap, api yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Kecuali Tang San dan hantu pohon emas birunya, yang dilindungi oleh proyeksi Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, seluruh arena hampir dibom menjadi berantakan. Energi mengerikan mengamuk dengan liar dan meledak. Pilar api berbentuk naga runtuh dalam sekejap, dan niat pedang Kaisar Iblis Agung Pedang Suci menghilang dalam sekejap. Ledakan, naga api besar menghantam tanah dengan kejam, tanduk naga di atas kepalanya patah, sisik naga berserakan, dan luka besar yang panjangnya lebih dari 10 meter dan kedalaman sekitar setengah meter terpotong di bahu. Kesunyian, apakah ini jarak antara Kaisar dan Raja Iblis Besar? Sepertinya hanya berjarak 1 langkah. Namun, ketika seorang Raja Iblis Naga berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan artefak dan semua kekuatannya, dia tidak dapat menghentikan pukulan yang ditinggalkan oleh Kaisar yang lebih lemah pada item tersebut. Penonton lebih takut, tetapi mata para kontestan bersemangat. Setelah menjadi Kaisar, ada dunia yang berbeda dari aslinya. Au, dengan rasa sakit dan kemarahan, auman naga terdengar. Naga api besar berubah menjadi bentuk manusia. Lengan kiri Tang Mohuang menggantung lembut di sisinya, dia memegang tombak di tangan kanannya dan menusuknya ke arah Tang San. Memegang pedang Kaisar Iblis Agung Pedang Suci membayar harga yang lebih mahal dari yang dia bayangkan. Bunga matahari berkobar abadi dikonsumsi sebelum panas, dan terluka parah. Pedang Ki yang mengamuk di tubuh tidak mudah diselesaikan. Ini pasti berdampak besar padanya. Bagaimana mungkin Tang Mohuang tidak marah? Namun, ketika dia meluncurkan serangan dan menyerang Tang San, ekspresi keheranan tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa hantu Kaisar Iblis Agung Pedang Suci di belakang Tang San tidak menghilang, patung pedang Sein di tangan Tang San juga tidak menghilang, dia bahkan melihat Tang San menyeringai padanya. Ledakan, patung di tangan Tang San tiba-tiba meledak, hantu Kaisar Iblis Agung Pedang Suci di belakangnya melonjak ke udara, dan cahaya pedang besar muncul lagi, memerintah dunia. Niat pedang yang menakutkan meletus di udara. Tang Mohuang hanya merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya akan membeku. Dia tidak bisa lagi peduli dengan kemarahan dan keengganannya, dan berteriak ngeri, "Aku mengaku kalah." Niat pedang yang menakutkan itu membuatnya takut. Ketika cahaya pedang muncul lagi, bahkan energi pedang yang belum dipaksa keluar dari tubuhnya memiliki kecenderungan untuk meledak, bagaimana dia bisa berani terus melawan? Tidak ada aturan dalam pertempuran Kaisar, ketika seorang pemain mati di atas panggung, dia benar-benar mati. Posisi Kaisar itu penting, tetapi hidupnya sendiri lebih penting. Bagaimana mungkin Tang Mohuang berani memblokirnya? Kaisar penghancur jiwa akan mengambil tindakan untuk menangani cahaya pedang yang kuat, tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang meledak di udara, berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Ini adalah, Tang Mohuang tidak jauh dari Tang San, ketika energi pedang muncul lagi, dia tidak peduli untuk menyerang Tang San, tetapi dengan cepat meringkuk, memegang tombak naga di tangannya, sedikit gemetar. Pada saat ini, di bawah pantulan cahaya pedang yang meledak di langit, itu bahkan lebih rendah hati. Bagaimana kamu bisa membiarkan patung Kaisar Iblis Pedang Suci melakukan serangan kedua? Bukankah itu hanya sekali? Tang Mohuang memandang Tang San dengan enggan, sangat tidak percaya. Tang San mengangkat bahunya dan berkata, "Ini satu kali. Yang kedua adalah menakutimu. Aku tidak berharap kamu mengakui kekalahan, terima kasih." Melihat senyum di wajah Tang San, Tang Mohuang merasa seperti disambar petir. Dia hanya membuatnya takut, dia baru saja mengaku kalah. Disaksikan oleh lebih dari selusin Kaisar, dia hanya berteriak untuk mengakui kekalahan. Ini bukan lagi masalah rasa malu yang sederhana. Sekarang dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk masuk. Kalah?
Aku benar-benar kalah dari orang ini dari klan pohon emas biru. Wajah Tang Mohuang biru dan putih, dan aura di tubuhnya sangat tidak stabil, dan dia bermaksud buru-buru bertarung. Pada saat ini, sosok kaisar penghancur jiwa turun dari langit dan mendarat di antara mereka berdua, dengan tenang berkata, Tang Mohuang mengaku kalah, klan pohon emas biru Jin Miaolin menang. Putaran kedua babak sistem gugur, lewati level. Tang Mohuang duduk di tanah seolah-olah dia benar-benar kelelahan, kehilangan semangat. Dia jelas mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya dia kalah dari lawannya. Betapa luar biasa ini, dan apa yang dibayar lawan hanyalah barang yang dibeli di pelelangan. Ini setara dengan mengalahkan diri sendiri dengan uang. Di ronde kedua, aku bahkan tidak melewati ronde kedua, dan aku kalah dari lawan seperti itu. Tidak dapat menekan pedang Qi di tubuhnya lagi, Tang Mohuang membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, dan jatuh langsung ke arena, dia jatuh koma dan tidak bisa lagi menjadi dirinya sendiri. Baru pada saat inilah penonton bereaksi. Patriark klan pohon emas biru benar-benar menang dari Tang Mohuang, Raja Naga Api, Patriark klan Naga Api saat ini. Dan ketika Tang Mohuang menggunakan artefak, semuanya begitu luar biasa, namun tampaknya logis. Lagi pula, Jin Miaolin itu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan pedang suci dari Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Apa yang terjadi dengan pedang kedua? Bukankah itu berarti hanya ada satu pukulan? Tang Mohuang akhirnya melawan pedang pertama dan mengantarkan pedang kedua. Untuk menyelamatkan hidupnya, dapat dimengerti jika dia mengakui kekalahan. Tapi pedang kedua runtuh sesudahnya. Ketika Tang San kembali ke ruang duduknya, para tetua klan pohon emas biru bersorak, dan Jin Miaosen bahkan bergegas mendekat, tetapi dihalangi oleh tangan Tang San, jadi dia tidak melompat ke arahnya. Satu-satunya yang benar-benar mengerti apa yang terjadi adalah para kaisar yang menyaksikan pertempuran itu. Apa yang dilakukan Tang San sebenarnya sangat sederhana, dia menyuntikkan energi kehidupan yang sangat besar ke dalam patung Sword Sein, sehingga niat pedang di patung Sword Sein secara paksa dipupuk oleh energi kehidupan. Untuk mencapai tujuan ini, bahkan Kaisar Iblis Suci Pedang Agung telah dipelihara, sehingga ketika patung itu dipindahkan, kekuatan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci sendiri juga mengembalikan sebagiannya, yang membuat bentuk pedang bersinar untuk kedua kalinya. Meskipun cahaya pedang ini tidak memiliki kekuatan mematikan, itu pasti cukup untuk menakuti orang. Akibatnya, Raja Naga Api Tang Mohuang kalah. Kesan penonton adalah Jin Miaolin dari klan pohon emas biru memenangkan pertandingan lagi tanpa melakukan apa-apa. Kamu tahu, setelah memenangkan permainan ini, kamu akan masuk 20 besar. Begitu ada situasi kalah-kalah lagi di pertandingan hari ini, jika dia bisa memenangkan pertandingan lain, dia bisa memasuki pertandingan ulang. Semuanya tampak logis, namun begitu sulit dipercaya. Keberuntungan adalah keberuntungan. Tang San tersenyum untuk menghibur para tetua. Untuk para tetua klan pohon emas biru, meskipun mereka tidak berpikir bahwa Patriark dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam permainan berikut, fakta bahwa Patriark dapat memenangkan 2 kemenangan berturut-turut dalam duel puncak seperti pertempuran Kaisar telah sangat melebihi harapan mereka. Selain itu, Patriark hanya menggunakan satu item yang dilelang di lelang super. Ada lebih dari apa yang dia difoto dari itu. Melihat kemenangan berturut-turut Patriark, para tetua memiliki lebih banyak ide. Knockout pertama dari keluarga naga muncul. Su Anyu sedang duduk di ruang tunggu, matanya sedikit menyipit. Kekalahan Tang Mohuang dalam permainan bukanlah apa-apa baginya. Di antara semua kontestan Dragon Rache, Tang Mohuang lebih lemah dan tidak sabaran. Su Anyu tidak berpikir seperti itu sama sekali. Dia bisa lolos ke pertandingan ulang berikutnya. Namun, Tang Mohuang kalah dari Jin Miaolin, yang membuat Su Anyu tidak nyaman. Seolah-olah orang dari klan pohon emas biru ini dilahirkan untuk menahan klan naga, mereka membayar harga yang mahal dalam pelelangan sebelumnya, dan sekarang mereka telah melenyapkan kontestan klan naga pertama. Tampaknya orang ini tidak melakukan apa-apa, tetapi apakah orang dari klan pohon emas biru ini benar-benar tidak melakukan apa-apa? Yang lain memperhatikan cahaya pedang yang menghancurkan langit dari patung Sword Sein Great Demon Emperor, tetapi Su Anyu memperhatikan ekspresi Tang San pada waktu itu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memindahkan patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci, Tang San selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, ekspresinya sangat tenang. Selain berpura-pura takut pada awalnya, semuanya berjalan sangat lancar setelahnya. Selain itu, Jianmang bertabrakan dengan sangat keras dengan serangan kekuatan penuh Tang Mohuang, tetapi Tang San tidak terluka. Meskipun tampaknya Tang San menggunakan kekuatan patung Kaisar Iblis Agung Pedang Suci,
tetapi bahkan dengan kekuatan patung itu, dia harus bisa mengendalikannya. Jin Miaolin ini jelas tidak sederhana, setidaknya kesadarannya cukup kuat, sehingga dia bisa mengendalikan patung Kaisar Iblis Pedang Suci dan mengerahkan kekuatan seperti itu. Untuk pemain lain, bahkan jika dia memiliki patung Sword Saint Great Demon Emperor, dia mungkin tidak dapat mencapai level ini, masih sulit untuk mengalahkan Tang Mo Huang dengan ini. Tidak sederhana, Patriark Klan Pohon Emas Biru ini tidak sederhana. Untuk pertama kalinya, Su Anyu menjadi waspada terhadap Jin Miaolin. Tang San duduk di ruang tunggu, permainan masih berlangsung, yang baru sudah dimulai. Alih-alih menonton pertandingan, dia menutup matanya, sepertinya menutup matanya dan beristirahat, tetapi sebenarnya dia sedang mengingat pertempuran barusan. Tidak ada yang perlu diingat tentang pertempurannya dengan Tang Mo Huang, semuanya ada dalam perhitungannya. Apa yang dia pikirkan adalah perubahan kesadaran yang menimpanya ketika dia bertarung dengan Tang Mo Huang. Pada saat itu, hampir semua perhatian Kaisar tertuju pada diri mereka sendiri dan Tang Mo Huang. Setelah Kaisar Iblis Agung Pedang Sein merasakan energi kehidupan yang sangat besar yang diberikan oleh Tang San, perasaan ilahinya dalam mendeteksi Tang San jelas ditingkatkan beberapa kali. Juga, Kaisar Penghancur Jiwa selalu menggunakan kesadarannya yang kuat untuk merasakan perubahan Tang San. Adapun perubahan dalam kesadaran ilahi Kaisar lain, terutama ketika patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci memancarkan cahaya pedang untuk kedua kalinya. Pada saat itu, kesadaran ilahi dari semua yang menyelidiki Tang San meningkat beberapa kali. Ini semua dalam rencana Tang San, untuk kesadaran lemah lainnya, itu bukan apa-apa. Dia ingin memberi kesan kepada Kaisar dan membuat mereka berpikir bahwa dia adalah kepala klan dari klan Pohon Emas Biru yang sedikit pintar dan cakap, tetapi terbatas dalam kemampuan hidupnya. Karena itu, dari awal hingga akhir, dia benar-benar hanya menggunakan energi kehidupan klan Pohon Emas Biru. Tetapi dalam mengendalikan aspek ini, keuntungan dari kesadaran ilahi tidak dapat disembunyikan. Setidaknya mereka yang benar-benar menyelidiki dengan cermat akan memahami bahwa kesadarannya tidak lemah, dan tidak kalah dengan Raja Iblis Puncak. Ini juga tidak mungkin untuk tidak diekspos sama sekali, selama tidak menimbulkan kecurigaan, itu tidak masalah. Ayo pergi. Tang San membuka matanya lagi dan berkata kepada para tetua. Patriark, apakah kamu tidak melihat lawanmu lagi? Tanya tetua. Tang San berkata tanpa daya, apakah pengamatan berguna bagi kita? Dan aku tidak tahu siapa yang akan aku lawan di babak berikutnya. Jangan menonton, mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat dengan baik? Jin Miaosen berkata sambil tersenyum, apakah kamu banyak makan? Apakah kamu masih perlu istirahat? Tang San berkata dengan marah, jangan pikir mengemudikan patung itu tidak perlu menghabiskan energi. Kekuatanku telah habis banyak, ayo pergi. Mengatakan ini, dia berjalan keluar terlebih dahulu, dan para tetua lainnya buru-buru mengikuti. Pada saat ini, penonton kembali tertarik dengan permainan luar biasa di lapangan, dan tidak banyak penonton yang memperhatikan bahwa klan Pohon Emas Biru diam-diam pergi. Setelah meninggalkan tempat kompetisi, kelompok klan Pohon Emas Biru mengendarai kereta, tidak pergi ke tempat lain, dan kembali langsung ke Hotel Harimau Putih. Atas permintaan Tang San, dia tidak merayakan kemenangan. Kembali ke kamarnya, Tang San menutup pintu dan duduk bersila di sofa di ruang tamu. Halo yang terdistorsi kemudian meluas darinya, yang merupakan kekuatan menara ruang dan waktu. Napas lembut menara waktu dan ruang meledak, membuat kesadarannya lebih akut, merasakan semua kesadaran yang mungkin menimpanya. Meskipun kultivasi Tang San tidak sebagus seorang kaisar, tingkat kesadaran ilahinya jauh lebih tinggi daripada seorang kaisar biasa. Dalam keadaan ini, tidak ada kesadaran ilahi yang bisa lolos dari deteksinya. Setelah diam-diam merasakan selama sekitar 1/4 jam, Tang San diam-diam menghilang dalam lingkaran cahaya yang bengkok itu, menghilang dari udara tipis. Menara waktu dan ruang sangat kuat untuk perubahan merak dan perubahan waktu, cukup untuk memberikan kedua garis keturunan ini kemampuan untuk memiliki garis keturunan super. Ketika dia muncul kembali, Tang San telah tiba di gang gelap di Jalan Pengadilan Leluhur, dan penampilannya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi penampilan manusia biasa, mengenakan jubah besar untuk menutupi dirinya.